Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bareng lagi Sobat Kreatif. Dan sebelum itu seperti biasa ya, doa terbaik dari seorang pemula untuk semuanya. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada ya, amin. Baiklah, intinya di tema belajar bareng kita kali ini saya akan coba sedikit menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dengan sedikitnya pengetahuan saya pada bidang teknik kelas seperti ini ya Sobat Kreatif. Semoga bisa menjawab dan mewakili beberapa pertanyaan yang sudah diajukan pada saya. Di sini saya hanya mempraktekkan dan menjelaskan sebagai jawaban ya, tidak kurang dan tidak dilebihkan, mutlak dari kecilnya pengalaman saya ketika belajar pada bidang pengelasan yang menurut saya pribadi cukup bermanfaat buat saya ya, dan semoga bisa bermanfaat pula buat Sobat Kreatif semuanya. Kita coba untuk jawaban pertama ya Sobat Kreatif. Banyak sekali pertanyaan untuk cara bagaimana menentukan ampere yang pas ya pada mesin las listrik. Perbedaan seperti apa yang mencolok antara ampere yang kebesaran, kekecilan, dan ampere yang pas ya pada pengelasan. Pertanyaan yang sangat tepat menurut saya ya Sobat Kreatif. Karena ampere adalah salah satu parameter utama dalam pengelasan ya untuk mencari hasil yang baik. Di sini saya akan coba beberapa ampere dari 55 sampai di ampere 125 paling besar ya di mesin Izumi MO160 ampere ini. Dengan pengelasan dilakukan di media yang sama di besi plat ketebalan 16 mm dengan elektroda ukuran 2,6 yang ada di tempat saya ya Sobat Kreatif. Sebelum kita lanjut lebih merinci ya, untuk Sobat Kreatif yang belum tahu saya pakai stang las apa di praktek kali ini. Sebetulnya bukan hanya di praktek kali ini saja ya, karena hampir semua mesin las MMA yang ada di tempat saya memakai stang las yang sama dari merek yang sama ya, yaitu pakai Haston 800 ampere. Malah sampai sarung tangan pun saya pakai dari merek yang sama ya Sobat Kreatif. Saya rekomendasikan stang las ini untuk belajar ya, karena kualitasnya yang menurut saya sejauh ini cukup memuaskan. Haston ini keluaran Jerman ya Sobat Kreatif. Stang las ini cukup tahan terhadap panas untuk sejauh ini. Jika biasanya kita sering mengalami panasnya stang las ketika melakukan pengelasan, stang las ini mungkin bisa jadi ya salah satu jawabannya untuk kenapa stang lasnya bisa panas. Dan seperti yang sudah dijelaskan di video-video terdahulu, banyak sekali faktor dari terjadinya kenapa stang las bisa panas ya Sobat Kreatif, dari mulai pemilihan kabelnya, ukuran panjang kabel, dari longgarnya klem penjepit kabel dan sebagainya ya Sobat Kreatif. Bisa cek agar lebih jelasnya di video-video saya yang sebelumnya. Tapi dari pemilihan stang lasnya yang gak sesuai juga bisa ya terjadinya panas pada stang lasnya. Sobat Kreatif bisa mulai mencobanya untuk menggunakan stang las dari Haston ini. Apa masih terjadi stang lasnya tetap panas ketika sudah mencoba produk ini? Jika masih, berarti ada salah satu antara kabel dan lain-lain yang sudah dijelaskan yang bermasalah ya. Ada salah satunya yang bermasalah. Baiklah, di sini saya akan awali pengelasan dengan memakai ampere di 55 ya terlebih dahulu. Pada pengelasan platnya ya Sobat Kreatif. Sobat Kreatif bisa lihat ya dari tayangan videonya agar lebih mudah memahami dari penjelasan saya nantinya. Oke, di sini seperti yang bisa dilihat ya Sobat Kreatif, pengelasan di ampere 55 cukup sulit mencari penetrasi, lelehan busur malah naik ya, numpuk ke atas. Dan ini bisa dipastikan di hasil alurnya nanti ya, sangat kecil, dan dapat dipastikan juga untuk penetrasinya gak dapat ya Sobat Kreatif. Atau kata orang lapangan bilang, lelehan elektrodanya hanya menempel saja di permukaan platnya ya, tanpa ada tembusan ke dalam. Dan ini bisa dipastikan kurangnya ampere yang dipakai ya Sobat Kreatif di ketebalan ini, di ampere 55 ini. Ampernya kekecilan ya. Dari percikan speter juga akan lebih sedikit ya. Untuk percikannya bisa dilihat. Untuk yang baru mulai belajar pengelasan harus belajar juga ya membedakan dari suara yang dihasilkan ketika pengelasan berlangsung. Biasanya kalau sudah terbiasa dalam pengelasan itu akan cukup mudah ya, hanya dirasakan dari pendengarannya saja. Yang kurang ampere biasanya cenderung lebih pelan suaranya ya Sobat Kreatif, dari lelehan elektroda lebih kecil, lengket-lengket juga ya, dan biasanya putus-putus, sering kehilangan arus. Intinya nggak stabil ya Sobat Kreatif. Berat ya ketika pengelasan berlangsung.
untuk ampere yang kekecilan. Oke, di sini kita lanjut pada percobaan ampere selanjutnya, dan saya akan coba naikkan ampernya di pertengahan ya, antara 55 ke 90. Sobat kreatif bisa coba dengarkan suaranya dan bisa diperbandingkan ya dengan pengelasan yang sebelumnya. Nanti kita lihat juga penjelasan pada penetrasi yang dihasilkannya ya sobat kreatif. Di sini bisa kita lihat ya, dari percikan lebih banyak dari yang sebelumnya dan suaranya sedikit lebih kencang ya sobat kreatif. Hanya untuk penetrasi masih lambat, atau untuk mencapai lelehan antara elektroda dan media butuh waktu atau sedikit diperlambat ya gerakannya. Dari sini juga sobat kreatif bisa merasakan dan melihat kalau kecepatan gerakan elektroda tentunya berkaitan dengan seberapa cepat lelehan campuran antara keduanya ya, antara media yang meleleh dengan cairan dari elektrodanya. Jadi gak ada lagi ya pertanyaan, Bang, seberapa cepat pergerakan elektroda pada pengelasan? Ya tentunya bisa dilihat dari lelehan campuran dan penetrasinya ya sobat kreatif. Untuk perbandingan antara mana yang kekecilan ampere dan kurang ampere ya, seperti kurang sedikit ya ke ampere yang pas, itu bisa dilihat dari seberapa cepat lelehan, dan dari jalur juga kelihatan ya lebih kecil atau lebih menonjol ke atas. Jadi pengelasan kedua ini di ampere pertengahan ini sudah mendapat penetrasi hanya sedikit dari yang sebelumnya. Dan jika pengelasan ini dipakai pada pekerjaan yang mempunyai kekuatan yang besar, tentunya tidak akan mampu ya sobat kreatif, karena penetrasinya yang cukup cetek ya, tidak terlalu dalam. Oke sobat kreatif, kita coba naikkan lagi ya ampernya ke 90 untuk mencari ampere yang pas. Di sini sobat kreatif bisa dengar suaranya lebih kencang ya, dan lebih renyah, tidak halus ya seperti yang sebelumnya. Percikan spaternya juga sudah terlihat padat. Pergerakan yang terjadi sedikit lebih naik ya atau cepat. Penetrasinya juga jauh lebih dalam. Dan kalau dari alur, hasil dari pengelasannya bisa sedikit melebar, atau dari bagian sisi alurnya sedikit menurun ya. Bisa dipastikan ampere yang pas ya untuk pengelasan di media plat ketebalan 16 mm dengan elektroda ukuran 2,6 mm ya. Ampere yang pas bisa dilihat dari penetrasi dan lelehan tentunya ya sobat kreatif, busur api yang stabil, alur yang sedikit melebar ya. Untuk tepatnya, ampere yang besar berpengaruh terhadap kecepatan busur yang mencair, dan sebaliknya semakin kecil ampere maka elektroda akan mencair lebih pelan ya, dan itu kenapa ke alur akan berdampak lebih melebar dibanding yang kurang ampere ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, nanti kita coba perjelas lagi di akhir ya. Sekarang kita coba naikkan lagi ampernya di pertengahan antara 90 dan 125. Untuk mengetahui perbandingan antara ampere yang pas dan yang kebesaran sedikit ya ampernya, di tayangan ini sobat kreatif bisa lihat dari spater dan asap sangat besar, suara yang dihasilkan lebih kasar ya, dan dari pergerakan lebih cepat dari sebelumnya karena mengikuti lelehan yang semakin cepat pula ya sobat kreatif. Untuk penetrasi tentunya sama dengan yang sebelumnya, hanya sedikit sulit menyetabilkan pergerakan dan menjaga alurnya ya, yang disebabkan cepatnya lelehan pada busur. Dari alur bisa dipastikan lebih lebar dari yang sebelumnya karena cepatnya pelelehan elektroda dan media besinya ya. Ini yang saya sebut dengan kelebihan sedikit ampernya dari ampere yang pas ya. Meskipun pengelasan dengan ampere ini bisa dipakai dan kuat pada hasil lasannya, biasanya akan beresiko ke gosongnya elektroda ya sobat kreatif, atau panasnya kabel dan mempercepat rusaknya songket, stang las dan lain-lain. Dan itu pun tergantung dari ukuran elektroda dan jenis elektroda yang dipakai pada pengelasannya. Di sini saya hanya menjelaskan dulu untuk pengelasan di media 16 mm dengan ukuran kawat 2,6. Efeknya biasanya akan seperti itu jika memaksakan pengelasan dengan ampere yang berlebih. Agar lebih mudah dipahami, kita coba naikkan lagi ya ampernya ke 125. Sekalian kita lihat untuk perbandingan antara kelebihan sedikit ampere dengan yang kebesaran ampernya ya. Nah, dari suara sudah bisa ketebak sangat kasar ya sobat kreatif. Percikan dan asapnya sangat over sampai gak kelihatan lelehannya ya di kamera, padahal sudah saya kasih kaca din. Pergerakan bisa dilihat sendiri ya, ngebut banget. Dan biasanya yang over ampere akan over juga ya pada bintik atau spater pada permukaan media alasnya. Dan ampere yang kebesaran itu biasanya sulit dikendalikan ya sobat kreatif, apalagi untuk kita-kita yang masih pemula ya.
Dari alur sudah jelas ya, akan sangat lebar. Biasanya kalau dipakai pada sambungan akan lebih rata pada alurnya. Dan semakin besar ampere biasanya bukan semakin bagus ya pada kekuatan las, malah mudah retak. Karena efek dari panas berlebih pada bagian sisi sambungannya. Itu pun sedikit pengetahuan saya ya sobat kreatif. Oke, dari sini sudah bisa ketebak ya mana ampere yang pas buat pengelasan di media plat 16 mm ini dengan elektroda 2,6 mm. Yap, betul banget ya, betul sekali di ampere 90 ya sobat kreatif. Sebelum kita lanjut pada pembahasan berikutnya, di sini saya akan coba tayangkan ya cara yang sama untuk mengetahui pengaturan ampere yang pas pada pengelasan. Hanya ini berbeda ya di media hollow, kalau tadi di media tebal. Semoga sobat kreatif bisa menebak ampere mana yang pas ya. Sambil sobat kreatif melihat tayangannya pengelasan pada media hollow, saya akan coba sedikit jelaskan bagian intinya atau pilihan yang bisa dipakai ya untuk mengetahui pengaturan ampere. Dan untuk tayangan dari awal sampai saat ini hanya cara saya dulu ya, belajar memahami cara mengetahui pemilihan ampere yang pas. Itu hanya cara saya ya. Untuk yang masih bingung dengan cara yang biasa saya pakai, ada yang lebih simple. Pengaturan ampere tentunya ada penyesuaian ya sobat kreatif dengan diameter elektrodanya. Jadi semakin kecil diameter elektroda maka akan semakin kecil ampere yang digunakan. Sebaliknya semakin besar diameter elektroda maka akan semakin besar juga ampere yang diperlukan ya. Ibarat barusan saya praktek dengan ukuran elektroda ukuran 2,6. Akan berbeda ya sobat kreatif dengan saya memakai ukuran elektroda yang ukurannya misalnya 2 mm untuk pengelasan di ketebalan yang sama ya. Antara ketebalan dan media dan diameter elektroda tentunya harus sesuai juga. Contohnya ibaratnya kita pengelasan plat ketebalan 1 atau 5 mm, maka arus biasanya ada batasan rekomendasi misalnya di 60 ampere misalnya ya. Lebih dari 5 mm ke atas tentunya akan ada lagi rekomendasi arus yang diperlukan di atas 60 ampere pastinya. Hal tersebut yang tentunya berpengaruh dari perlunya masukan panas dan penetrasi hasil lasannya ya sobat kreatif. Makin tebal yang dilas maka semakin besar juga penetrasi yang diperlukan. Maka dari hal tersebut ada baiknya sobat kreatif harus lebih menambah lagi ya jam terbang pada praktek pengelasan untuk mengasah feeling, untuk paham perbandingan dan juga agar semakin familiar ya pada suara-suara yang dihasilkan ketika pengelasan berlangsung. Biasanya orang-orang yang sudah ahli lebih dari saya bisa paham ya meskipun hanya mendengar dari suaranya saja. Itu efek dari pengalaman dan jam terbang yang tinggi ya sobat kreatif. Kecepatan pergerakan pengelasan juga berpengaruh atau yang sering orang bilang travel speed ya. Ibaratnya jika sobat kreatif cenderung pengelasannya dengan pergerakan cepat, maka arus yang digunakan juga harus tinggi dan sebaliknya juga ya. Makanya tadi di praktek saya sebutkan intinya ampere yang besar berpengaruh pada kecepatan lelehan busurnya. Oke, jika malah tambah pusing ya sobat kreatif dengan yang saya coba uraikan, sobat kreatif bisa lihat rekomendasi arus dari kemasan elektrodanya sebelum melakukan pengelasan ya. Biasanya di kemasan elektroda terdapat sertifikat elektrodanya dan data rekomendasi arus yang dipakai untuk memulainya ya. Untuk cara setting ampere pada mesin las seperti yang sudah saya bilang berkali-kali di video saya, biasanya tidak semuanya sama ya, tergantung dari mesin las yang dipakai juga. Meskipun cara-cara yang barusan saya jabarkan bisa diaplikasikan di setiap mesin las listrik, tapi besar kecil ampere yang diperlukan akan berbeda-beda ya sobat kreatif pada pengelasan. Melihat kriteria tiap pengelasan berbeda-beda juga ya. Dari sana sobat kreatif bisa cek petunjuk dari buku panduan mesin lasnya. Biasanya ada rekomendasi pengelasan dari bawaan mesin lasnya ya. Kurang lebih seperti itu ya sobat kreatif. Di sini saya coba tampilkan tabel rekomendasi pemilihan diameter elektroda dan beberapa arus yang diperlukan.
Untuk gambaran ya, untuk pertanyaan mana yang lebih mudah untuk cara memahami pengaturan ampere pada tiap pengelasan, kalau saya pribadi lebih menganjurkan seperti cara yang saya praktekkan pastinya ya, karena adanya 3T, terasa, terlihat, dan terdengar ya sobat kreatif. Selebihnya saya anjurkan ke sana karena saya sendiri orang yang tidak begitu paham akan teori penjelasan saja ya, tanpa praktek, tanpa adanya praktek. Kesananya balik lagi sama sobat kreatif semuanya. Oke, jika diteruskan mungkin tidak akan beres dalam satu video untuk hanya membahas ampere saja ya sobat kreatif, tapi itulah singkatnya yang bisa saya uraikan. Baiklah, jika sobat kreatif memang benar-benar memperhatikan videonya pada pengelasan hollow untuk menentukan ampere yang pas di ampere berapa ya, pastinya sudah bisa menebak mana ampere yang pas untuk pengelasan hollownya. Semoga saja ya. Baiklah sobat kreatif, untuk jawaban dalam praktek yang kedua yang bisa saya berikan ya, adalah dari pertanyaan bagaimana cara agar pengelasan tidak lari dari jalur sambungan. Di sini saya coba contohkan ya, mungkin kurang lebihnya seperti ini maksud dari pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan ini sangat bagus menurut saya, karena ketika kita melakukan pengelasan dengan kedok las atau kacamata dan sebagainya ya, penglihatan akan kurang jelas ya sobat kreatif. Itu biasanya dari kualitas kaca dan juga dari cahayanya. Dan hampir banyak yang mengalami kesulitan ini ketika belajar menyambung dengan las-lasan. Dan mungkin saya pernah beberapa kali juga bahas ya di video-video saya yang sebelumnya, walau gak merinci ya seperti yang sekarang. Untuk yang sedang belajar las atau yang sedang mendalami pengelasan, untuk agar memakai kaca din ya. Kaca din itu banyak tipenya ya sobat kreatif yang bisa kita pilih dengan kualitas penglihatannya. Kaca din ini kaca yang biasa terdapat dari bawaan mesin lasnya ya sobat kreatif, seperti yang barusan saya perlihatkan. Kenapa harus pakai kaca seperti itu ya? Agar paparan cahaya bisa diminimalisir tingkat cahayanya, dan biasanya kaca seperti ini ketika dipakai buat pengelasan, untuk jalur sambungan bisa terlihat jelas ya beberapa mili dari belakang ujung elektrodanya yang saya kasih tanda panah ya sobat kreatif. Sobat kreatif bisa lebih mudah mengikuti jalur sambungan yang terlihat di kacanya untuk menyetabilkan agar alur tetap di bagian tengah sambungannya, jadi tidak nyasar ya kemana-mana. Makin lama jam terbang, makin lama kita praktek dengan cara seperti itu, biasanya akan menambah ya feeling pergerakan kita. Dan jika feeling kita sudah benar-benar mumpuni, biasanya meski jalur sambungan tidak terlihat di kedok las ketika pengelasan berlangsung, kita biasanya akan bisa menebak ya, atau tahu hanya dengan melihat saja jalur sambungannya sebelum pengelasan berlangsung, ke arah mana titik berhentinya di mana, dan alur akan tetap mengikuti sambungannya. Intinya saya pribadi belajar hanya mengandalkan dari penglihatan yang jelas dari kaca yang dipakai ya sobat kreatif. Sobat kreatif bisa mulai mencobanya dengan kaca yang barusan saya sebutkan untuk belajar ya, agar lasannya tidak nyasar kemana-mana, tetap di sambungan ya, sambil terus mengasah feelingnya agar tidak hanya mengandalkan kaca din saja dalam pengelasan ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, untuk bagaimana cara pengelasan sambungan yang renggang dengan atau tanpa kawat bantu, saya coba praktekkan tanpa kawat bantu dulu di sini ya sobat kreatif. Yang biasa saya lakukan pertama, ketika mau pengelasan jarak yang renggang melebihi diameter elektrodanya atau lebih ya, saya akan kurangi sedikit ampernya dari ampere yang pasnya ya, untuk memulai pengelasan bagian sisi sambungannya dengan maksud mendekatkan jarak renggang agar bisa dicapai ya dengan lelehan elektrodanya. Seperti ini ya sobat kreatif. Untuk bahasa lapangannya nambah daging ya, biasanya sering kita dengar. Untuk menurunkan ampere sedikit dari pasnya, saya maksudkan agar alur yang dihasilkan lebih tebal, jadi mempercepat ya ke titik renggang yang sesuai pada sambungannya. Seperti yang dijelaskan di cara pengaturan ampere di awal tadi ya sobat kreatif, semakin kecil ampere biasanya berefek pada tebalnya hasil lasan. Untuk tebalnya ya, bukan lebarnya. Jika sudah sesuai dengan jarak renggang yang dibutuhkan, saya akan kembalikan ampere ke titik pasnya ya, dan mulai pengelasan tepat di bagian tengah sambungannya. Kalau jarak yang dilas cukup renggang, saya biasanya mengelas ulang sebagai hasil akhirnya, karena pengelasan di jarak yang terlalu renggang dengan cara seperti itu akan
membuat alur yang tipis ya, yang dipengaruhi dari cepatnya lelehan masuk ke celah sambungannya jadi turun ya sobat kreatif, atau hampir rata sama permukaan medianya, kurang lebih seperti itu ya. Terus bagaimana dengan penyambungan yang memakai kawat bantu? Sebetulnya hal ini pernah saya bahas juga ya, tapi di media yang tipis dulu. Sekarang di media yang tebal ya sobat kreatif. Untuk media bantu yang bisa dipakai sobat kreatif bisa memakai besi beton, kawat jemuran atau kawat dari elektrodanya sebagai lelehan ya, tambahan untuk mengisi celah lebarnya. Di sini saya akan coba praktekkan dengan kawat elektrodanya ya, yang sudah dibersihkan dari plugnya. Karena jarak yang cukup renggang dan kawat yang dipakai kawat kecil di bawah ukuran celahnya, kita bisa pakai cara teknik titik ya terlebih dahulu untuk menyatukan kedua bagiannya. Kita jatuhkan busur tepat di atas kawat bantunya sambil menarik sedikit ya ke bagian sisi sambungannya. Terus seperti itu ya sobat kreatif sampai selesai. Jadi tidak kita las seperti yang pertama ya, bagian sisinya dulu seperti itu. Dengan kawat bantu bisa kita buat langsung menyatu karena adanya tambahan lelehan yang dihasilkan dari kawat bantunya yang bisa menjangkau kedua sisinya ya. Ini kalau kawat bantu yang dipakai kecil ya sobat kreatif. Tapi kalau kawat bantunya seperti besi beton, paku yang sesuai dengan celah sambungannya, kita bisa melakukan pengelasan dengan ditarik langsung dan hasilnya bisa sekali jadi ya. Kalau dengan kawat kecil seperti ini, kita akan tetap memerlukan pengelasan kedua sebagai hasil akhirnya. Dan itulah pentingnya pemotongan yang akurat pada pekerjaan ya sobat kreatif, agar meminimalisir ya keterlambatan dalam pekerjaan untuk ke tahap selanjutnya. Jadi hal-hal seperti ini tidak perlu dilakukan ya kalau untuk ukuran dan hasil potongannya sudah sesuai. Tapi ya apa daya ya sobat kreatif, karena kita manusia yang jelas sifatnya lupa dan salah sebagai kodratnya ya. Jadi bisa dimaklumi. Kurang lebihnya seperti itu ya sobat kreatif untuk cara mengatasi sambungan yang renggang dengan memakai kawat tambal dan tanpa kawat. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dan tentunya bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Sekarang kita ke jawaban dalam teknik yang terakhir yang bisa saya sempatkan ya di kesempatan kali ini, yaitu untuk bagaimana cara memperbaiki hasil lasan yang kopong ya sobat kreatif. Di sini saya sudah siapkan contoh hasil pengelasan yang dimaksud kopong ya. Biasanya hal pertama yang akan saya lakukan adalah dengan membersihkan terak yang mengisi tiap lubang pada alurnya sampai bersih ya sobat kreatif, dengan menggunakan palu terak dan juga sikat kawat sampai bersih. Setelah itu saya akan mengelas ulang ya dari awal sampai selesai. Karena biasanya kalau tidak kita bersihkan terlebih dahulu, alur akan tetap kopong ya karena lelehan terhalang terak jadi ngambang ya sobat kreatif. Dan pengelasan kopong seperti ini banyak faktornya ya sobat kreatif, bisa cek untuk video kenapa hasil lasan kopong. Kalau nggak salah pernah saya bahas secara detail ya di channel ini. Salah satunya ya dari kotornya permukaan media las seperti banyaknya karat, elektroda yang lembab dan lain-lain ya sobat kreatif. Oke dan baiklah sobat kreatif, kurang lebih seperti itu jawaban dengan praktek yang bisa saya berikan untuk pertanyaannya. Untuk sobat kreatif misal ada pertanyaan seputar pengelasan dan lain-lain di bidang seperti ini, yang insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan bisa saya sempatkan jawab dengan praktek dalam video. Sobat kreatif bisa sempatkan di kolom komentar ya di video mana saja, karena saya selalu mengecek semua komentar yang masuk meskipun belum sempat saya balas satu persatu untuk tiap komentarnya. Mohon maaf untuk yang belum terbalas untuk komentarnya ya, saya usahakan tiap hari menyicil untuk membalasnya. Oke sobat kreatif, dari panjangnya uraian kata dan berantakannya praktek kerja dari saya dari awal sampai akhir, insya Allah itu hanya versi pemula, versi orang belajar yang hanya punya keinginan berbagi sedikit pengetahuan, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan ya, meski hanya dari pengalaman lapangan saja. Semoga bisa bermanfaat melebihi harapan saya untuk semuanya, agar bisa lebih mandiri tanpa adanya batasan pendidikan, tidak terhalang kecilnya materi ya, lebih bisa memanfaatkan setiap peluang insya Allah. Maaf dari setiap kecerobohan dan lancangnya setiap kata dari saya, insya Allah tidak ada sehelai maksud untuk menggurui dan mengajari siapapun.
Oke sobat kreatif, jika hari ini kita merasa lelah, istirahatkan ya, jangan dipaksakan, simpan baik-baik tenaga dan pikirannya, karena esok hari dan seterusnya masih kita perlukan minimal untuk bertahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.